10 ilmuwan telah bekerja sama untuk menciptakan kotak terkeras di dunia. Mereka memasukkan panduan bertahan hidup dan kunci transparan di dalamnya. Kemudian atur waktunya. Biarkan kotak terbuka secara otomatis setelah 200 tahun. Sejak kiamat terjadi. Sisanya yang selamat semuanya pindah ke bawah tanah untuk hidup. Sumber daya di bawah ini mungkin cukup untuk membuat mereka tetap hidup selama 200 tahun. Para ilmuwan menghitung itu. Setelah 200 tahun, bumi dapat dikembalikan ke keadaan semula. Dan kotak ini adalah untuk memandu para penyintas kembali ke permukaan. Ini adalah kunci kelangsungan hidup manusia. Dan seperti itu, kotak ini telah diserahkan kepada banyak wali kota. Dari hidup ke hidup. Sampai 153 tahun kemudian suatu hari nanti, wali kota saat itu meninggal mendadak. Jadi kotak itu juga terkubur. Dan apa yang tersembunyi di dalam kotak juga selamanya terlupakan. 200 tahun telah berlalu begitu cepat. Waktu di kotak juga sudah selesai menghitung mundur. Tapi orang-orang sekarang tidak ada yang tahu kegunaan kotak itu. Selanjutnya, semua warga negara lahir dari bumi. Mereka benar-benar tidak tahu tentang kehidupan mereka sebelumnya di bumi. Setelah 200 tahun hidup di tanah, sumber daya bawah tanah secara bertahap habis. Sumber makanan semakin berkurang. Pemadaman listrik semakin sering terjadi. Lulusan baru Dun Hero selalu ingin memasuki pusat kendali kota bawah tanah untuk perawatan genset. Namun, tidak mungkin bagi setiap penduduk untuk memutuskan pekerjaannya sendiri. Dan yang menentukan pekerjaan mereka adalah melalui undian. Sebelum undian, masing-masing dari mereka harus berdoa dalam hati. Semoga akan mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Tak disangka setelah undian usai, Dun mendapat pekerjaan pos lagi. Pekerjaan yang sangat membosankan. Tentu saja dia tidak ingin melakukannya sepanjang hidup. Jadi dia diam-diam menukar miliknya dengan teman sekelasnya Lina. Menjadi tukang ledeng. Lina juga menjadi sukarelawan sekarang. Karena dia sudah lama ingin menjadi tukang pos. Sebelum mengambil pekerjaan resmi, ayah Dun, Loris, memberikannya kepada putranya pisau lipat serbaguna sebagai hadiah kelulusan. Selesai sarapan. Di bawah bimbingan profesor. Kenakan alat pelindung yang tepat dan masuk ke area kerja. Tapi tak terduga, pekerjaan tukang ledeng ini lebih hambar daripada pengiriman surat. Kemudian Don mencuri peta profesor. Kemudian ikuti peta untuk melakukan tur di sekitar pipa kota. Sebuah jalan telah disembunyikan di peta. Dun menemukan kamar dengan nomor 351. Kamar ini juga terkunci. Tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, kota kehilangan kekuatan lagi. Dun saat ini sedang dievakuasi sesuai dengan instruksi. Kemudian secara tidak sengaja menemukan generator kota. Menurut kata-kata pengrajin, generator ini akan pensiun. Sudah mencapai titik di mana tidak bisa diperbaiki lagi. Pada saat itu, sementara Lina sedang mengantarkan surat kepada wali kota. Lihatlah potret mantan wali kota. Dia menemukan bahwa kotak di tangan mereka sangat familiar. Setelah pulang, dia mengaduk-aduk lemari dan mengeluarkan kotak itu. Kemudian ambil selembar perkamen dan kartu transparan. Tapi sayangnya, perkamen telah membusuk. Banyak surat telah hilang tanpa bisa dikenali. Dan kebetulan, ketika Lina membawa adiknya ke dokter gigi, ditemukan di mulutnya ada gulungan. Ternyata bagian perkamen yang hilang itu dimakan oleh saudara perempuan. Setelah menerima dan memasukkan kembali informasi yang hilang, Lina mengambil kertas itu dan menunjukkannya pada Dun. Tidak tahu apa gunanya kertas ini. Tapi ketika saya membaca kata pipa di dalamnya, pada saat ini, Dun langsung teringat kamar 351. Dia kemudian membawa Lina ke ruangan itu. Tepat ketika Dun mencoba mencari cara untuk membuka pintu, seekor tahi lalat besar membuat mereka takut sekali. Setelah 200 tahun evolusi, banyak makhluk di bumi telah bermutasi. Tubuhnya juga besar dan telah meningkat puluhan kali.
Melihat situasinya tidak baik, mereka berdua dengan cepat memanjat pipa ke ruang penyimpanan. Cepat! Lina dengan cepat bersembunyi di balik rak, ingin menjangkau dan mendapatkan kotak besi. Tapi tiba-tiba menyentuh hidung tahi lalat. Sekarang juga, Dun mengambil sekaleng air dan melemparkannya ke tikus. Untungnya, kali ini telah mengalihkan perhatian Mouse. Dun dengan cepat berlari ke celah di antara rak. Saat tikus terjebak, Dun akhirnya membawa Lina keluar dari tempat itu. Besok, Lina panik dan pergi ke Dun. Karena Dun menemukan manajer gudang tepat di sebelah kamar 351. Di dalamnya ada rahasia yang luar biasa. Mereka berdua datang ke pintu kamar itu lagi. Dia menggunakan pisau universal yang diberikan ayahnya. Sukses membuka pintu. Setelah memasuki ruangan, keduanya terkejut menemukan di 4 dinding ruangan penuh dengan makanan langka. Saat ini di tengah ruangan, ada seseorang yang sedang tidur di sofa. Dan orang itu tidak lain adalah wali kota. Orang-orang di luar kekurangan pasokan makanan. Dan dia di sini menikmati dirinya sendiri. Dapat dilihat, karena wali kota dan manajer telah berkolusi satu sama lain untuk menyimpan makanan rakyat. Besok, Lina mengangkat kisah wali kota yang menyimpan makanan. Beritahu Pak Sekretaris Wali Kota Barton. Barton mendengarnya dan sangat terkejut. Tapi segera memberikan Lina kepada wali kota. Meskipun masalah itu terungkap, wali kota masih sangat tenang. Dia dengan tenang makan makanan kaleng. Kemudian dia menggunakan kartu transparan untuk membersihkan giginya. Melihat adegan ini, Lina segera memahami masalahnya. Itu sisi lain dari pelat kunci di tangan wali kota dan bawahannya. Saat mereka mengelilingi Lina, kota sekali lagi kehilangan kekuatan. Ambil kesempatan. Lina melompat ke meja tempat wali kota menyembunyikan kartu. Lalu lompat keluar jendela. Bawahan wali kota dengan cepat mengejar. Untungnya di saat itu, ayah Dun menghalangi mereka. Lalu berpura-pura gila. Bantu Lina memanfaatkan waktu pelariannya. Pak Wali Kota tahu plotnya telah terungkap. Tapi bersikaplah seperti tidak terjadi apa-apa. Dan dorong orang-orang untuk bernyanyi dan menari. Membangun citra wali kota yang baik dan lembut. Pada saat ini, Lina menyatu dengan kerumunan. Dia memanggil saudara perempuannya untuk berlari. Lalu, Dun bersama Lina. Mereka menyatukan kedua sisi pelat kunci. Menemukan tanda pada kunci itu. Rupanya terlihat di ruang kontrol pipa. Mereka bertiga berlari ke sana. Tapi saya tidak bisa melihat jalan rahasia. Lina melihat peta di perkamen dengan hati-hati. Rupanya pipa kota. Dan sesuai dengan tanda di kertas ini. Ini menunjuk ke rak sarung tangan di sana. Dun berlari ke arah itu dan mencari. Gantungan itu perlahan terbuka. Kemudian sebuah perahu kecil secara bertahap muncul. Ikuti instruksi dari perkamen. Keduanya mulai memutar katup. Setelah itu, sesuatu di dalam ruangan telah diaktifkan. Rak-rak itu mulai bergerak. Mereka secara bertahap bergerak keluar. Kemudian berkumpul di aula. Pintu kamar perlahan terbuka. Rak meluncur ke bawah. Setelah meluncur melalui lantai demi lantai. Dan akhirnya jatuh ke sungai bawah tanah. Sayangnya, saat melewati genset, dirusak oleh kincir air. Melihat adegan ini, mungkin perkamen itu maksudnya hanya ingin menyuruh mereka duduk di rak itu untuk keluar. Tapi sekarang ketinggian air terlalu tinggi. Lina kali ini sekali lagi membuka perkamen. Dikatakan di atas bahwa mereka dapat memasuki kamar 1. Dun kemudian dengan cepat melihat situasinya. Dia segera menemukan bahwa kamar nomor 1 adalah ruang kontrol. Dan lubang kunci di pintu sekarang. Untungnya pas dengan kunci transparan itu. Setelah masuk ke dalam, di dalamnya ada semua saklar kendali kota ini. Dun mengikuti instruksi di atas kertas. Kemudian dia mematikan generator satu persatu. Tidak menyangka, perangkat ini sudah lama tidak diservis.
Itu tidak berputar selama beberapa putaran dan mulai meledak. Tekanan air tidak stabil. Kemudian ikuti pipa yang mengalir masuk. Untungnya pada saat yang penting, Dun muncul sekarang. Setelah beberapa saat mencoba memperbaiki, kincir air juga kembali normal. Kemudian dia menyesuaikan kincir air dan menciptakan arah air. Bantu mereka bertiga sukses mengikuti aliran air yang keluar, melayang di sepanjang sungai. Perahu berhenti di dasar tangga. Mereka mengikuti instruksi. Kemudian ikuti tangga itu ke atas. Akhirnya naik tangga dan keluar. Melihat dunia di luar kegelapan yang gelap gulita, Lina dan Dun dipenuhi dengan kekecewaan sekarang. Mereka belum pernah melihat dunia luar sebelumnya. Jadi saya tidak tahu bahwa ada pembagian siang dan malam di bumi ini. Tapi setelah mereka tertidur, mereka bangun saat matahari mulai terbit. Mereka bertiga melihat keindahan yang sangat indah. Kemudian mereka melemparkan lembar instruksi. Masuki lubang untuk dibawa ke kota bawah tanah. Ayah Dun bisa melihatnya sekarang. Sangat cepat membimbing orang. Pimpin semua orang ke permukaan. Semua bahaya di bawah kota akhirnya telah ditangani. Dan wali kota sekarang masih belum tahu yang sebenarnya. Menolak dan kembali ke kamar 351 untuk bersembunyi. Tepat ketika dia pikir dia aman, tahi lalat raksasa yang sudah disergap sebelumnya bergegas keluar.